Anda kembali bersama CNN Indonesia News Hour. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 dimulai pada 21 Juli 2026 dan olahraga Pilates menjadi pembuka festival kebugaran ini. Ya, CNN Indonesia menggelar Wellness Festival Volume 2 setelah sukses pada bulan Januari tahun 2026 ini. Kali ini Pilates menjadi salah satu olahraga yang masuk dalam festival. Dimulai pada pukul 7 pagi, para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Bagi mereka, Pilates di pagi hari menjadi penyemangat menjalani hari. CNN Indonesia Wellness Festival berlangsung selama 2 hari, yaitu 21 dan juga 22 Juli. Kemudian selain Pilates ada juga hybrid race, ya, cardio dance hingga talk show menarik yang tentunya akan mengisi keseruan festival yang berlangsung di South Quarter, Jakarta Selatan. Di belakang dagunya tarik lagi. Yes, good. 5 and 4 and 3. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Dea Kirana saat ini di South Quarter, Dom Cilandak, Jakarta Selatan. Dea, selamat siang. Oke, Dea, ini ditebak belakangnya, backgroundnya, para peserta sedang menjalani station dari hybrid race. Bagaimana antusiasme kemudian tanggapan dari masyarakat atau peserta yang mengikuti kegiatan ini? Baik Tiffany, Wellness Festival kembali diadakan untuk kedua kalinya di tahun ini, yakni untuk volume kedua. Sebelumnya sudah pernah diadakan di bulan Januari lalu dan kemudian ini akan diadakan kembali di tanggal 21 Juli 2026 dan besok hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Saat ini gelaran di bulan Juli ini akan dilaksanakan di Dome Square, Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, kalau tadi pagi itu sudah dilaksanakan mat Pilates, kemudian di siang ini akan dilaksanakan hybrid race. Mungkin saya bisa ajak jalan-jalan sedikit. Jadi untuk hybrid race ini peserta itu akan melakukan lari di treadmill, kemudian juga ada 8 kegiatan, 8 aktivitas olahraga yang dilakukan. Kalau pertama itu dari awal masuk mereka akan mengikuti si lari di treadmill ini untuk sejauh 1 km. Nah, memang si hybrid race ini menggabungkan antara olahraga fungsional dan juga olahraga yang menggunakan kekuatan. Jadi ini ada kardio, yakni treadmill. Jadi nanti para peserta sejauh 1 meter. Kemudian setelah mengikuti treadmill, para peserta juga akan melakukan hit sky. Jadi di hit sky ini memang para peserta bisa dilihat ya, mereka menarik-narik tali seperti saat melakukan sky. Jadi ini latihan menarik beban yang menggunakan kabel seperti mendayung, dan ini akan ada timernya dan juga ada penghitung jaraknya, akan dilaksanakan atau ditarik itu sejauh 1 km. Kemudian setelah mereka berhasil menyelesaikan olahraga hit sky ini, mereka akan berpindah ke sebelah sini, itu ada burpee. Kalau misalnya di olahraga yang memang ini karena ini hanya mini simulation, kalau misalnya di yang jarak jauh itu mereka akan melakukan burpee jumping namanya, atau lompat sejauh 80 meter. Namun untuk yang ini itu mereka hanya akan melakukan burpee, bukan burpee broad jump, itu melakukan repetisi sebanyak 60 kali. Setelah selesai melakukan 60 repetisi, mereka akan berpindah ke sini. Ini namanya adalah rowing. Kalau rowing ini mereka akan melakukan kegiatan seperti mendayung. Nah, mendayung ini juga akan dilakukan menggunakan alat ergometer, dan ini akan dilakukan untuk sekitar 100 meter. Nah, setelah selesai di sini mereka bisa dilihat nih, mereka akan berpindah ke sini. Ini ada alat angkat beban. Kalau yang laki-laki itu beban yang diangkat adalah 24 kilo masing-masing kanan dan kiri. Sedangkan untuk perempuan mereka akan mengangkat beban sebanyak 16 kilo kanan dan kiri juga. Nah, dari sini mereka akan jalan sampai di ujung sana. Kemudian akan kembali lagi ke sini, jadi akan bolak-balik sebanyak 10 kali. Setelah selesai, kemudian mereka akan berpindah ke sini. Nah, ini namanya adalah sandbag lunges. Jadi mereka berjalan dengan posisi lunges sambil membawa kantong pasir.
Kalau di sini mereka akan melakukan ini bolak-balik itu sebanyak 100 kali. Untuk laki-laki itu adalah 20 kilogram beban yang diangkat, kemudian untuk perempuan itu sebanyak 10 kilogram. Setelah itu, setelah selesai mereka akan ke acara atau aktivitas olahraga yang terakhir yaitu adalah thruster. Jadi mereka akan mengangkat ini, setelah selesai melakukan thruster, kemudian mereka akan pergi ke tempat di sini. Nah, di sini ini nanti akan ada panitia yang menghitung jumlah waktu seberapa lama mereka melakukan dari aktivitas olahraga treadmill tadi, kemudian melanjutkan ke aktivitas yang lain, sehingga akhirnya melakukan olahraga terakhir yang si thruster ini. Jadi akan dihitung timernya. Nah, selain itu, mungkin bisa dilihat di sebelah sana itu nanti juga ada alat tempat untuk spa atau misalnya refleksi. Jadi bagi para atlet yang mungkin mengalami cedera atau ingin melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga, aktivitas olahraga, mereka bisa melakukan refleksi terlebih dahulu di sebelah sana. Mungkin kita bisa ngobrol langsung dengan judges-nya. Halo Kak, boleh kami wawancarai sebentar? Boleh. Dan atas nama siapa Kak? Aku Kalista, salam Kak kenal. Kalista. Kak, kita mau tanya nih, kalau misalnya acara hybrid race seperti ini, itu apa sih yang dinilai oleh para judge? Apakah kekuatan mereka atau waktunya sebetulnya? Nah, sebenarnya untuk in general lebih ke waktunya ya. Cuman kalau misalnya untuk yang lainnya lebih kayak teknikalnya. Jadi kalau untuk peserta itu teknik mereka mesti belajar fokus di teknik biar mereka tuh nggak cedera. Karena kan ini lumayan high intensity ya gitu. Jadi tidak hanya waktunya aja tapi juga teknik-teknik yang dilakukan begitu ya Kak? Ya, secara garis besarnya lebih ke waktu sih. Cuman kalau misalnya mau lebih aman ya lebih tekniknya juga di ini. Nah ini kan memang lagi rame banget ya acara hybrid race seperti ini. Kira-kira peserta itu sebelum mengikuti race-nya pada hari H mereka harus persiapan seperti apa sih Kak? Kalau misalnya dari aku, mungkin dari tidur kali ya. Karena kalau misal kita akan spend waktu ya at least 1-2 jam untuk race seperti ini yang lumayan high intensity. Jadi kalau misalnya tidurnya berantakan, heart rate dan itu yang jadi bikin tidur yang cukup sama berkali-kali. Juga yang namanya fundamental high rocks. Jadi high rocks itu gerakannya udah bener apa belum biar lebih efisien pas lagi race-nya. Baik, melanjutkan kegiatan. Jadi untuk kegiatan hybrid race ini itu untuk melatih mungkin kesehatan jantung dan juga kemudian yang dihitung yang langsung ikut race pada hari H. Seperti talk show, seperti nanti akan ada pembicaraan mengenai kesehatan. Terima kasih Dea Kirana atas laporan Anda. Jadi masyarakat bisa langsung merapat ya karena acara atau festival ini digelar sampai dengan besok. Banyak kegiatan menarik di sana. Terima kasih Dea atas laporan Anda.